Ia hanya TKI dari Tegal yang bekerja sebagai sopir di villa mewah Milan. Tapi pertemuan pertamanya dengan janda kaya bernama Marissa mengubah segalanya. Tubuh Marissa yang menggoda, tatapannya yang dalam, dan rahasia gelap di balik kemewahan hidupnya menyeret Bayu ke dalam hubungan penuh gairah, bahaya, dan cinta yang tak terduga. Tapi saat masa lalu datang menuntut, mampukah cinta mereka bertahan di tengah salju Italia dan lumpur sawah Indonesia? Halo semua, selamat datang di dunia Janda Elit. Tempat di mana setiap kata berbisik di telinga, setiap cerita membelai imajinasi, dan setiap tokoh mengajakmu tenggelam dalam cinta, gairah, dan gejolak batin yang dalam. Aku harap saat kamu menonton ini, hatimu tenang, tubuhmu hangat, dan hidupmu dipenuhi cinta yang tulus, bukan hanya dari cerita kami, tapi juga dari orang-orang yang benar-benar kamu sayangi. Semoga semua yang menonton di channel ini selalu dilimpahi keberuntungan, kesehatan, dan cinta yang membara tanpa luka. Kalau cerita ini membuat jantungmu berdetak lebih cepat, atau hatimu merasa dekat dengan tokohnya, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar dari mana kamu menonton cerita ini, dan tentu saja, subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah penuh chemistry dan misteri yang akan kami hadirkan. Bagikan juga cerita ini ke sahabatmu, ke grup rahasia kalian, atau bahkan ke seseorang yang diam-diam kamu rindukan. Karena di sini, di Janda Elit, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi pelarian yang menggoda jiwa. Siap jatuh cinta lagi malam ini? Udara Milan yang menggigit menyambut langkah-langkah kecil Bayu Pratama yang masih terbungkus jaket pinjaman dari agen penyalur TKI. Napasnya terlihat mengepul, seperti asap dari mulut anak kecil yang baru pertama kali bermain di musim dingin. Dari kampung Tegal yang panas dan berdebu, kini ia berdiri kikuk di tengah kota mode dunia yang megah dan asing. Tas lusuh berisi baju-baju kampungnya tergantung di bahu. Ia celingukan, mencari seseorang yang dijanjikan akan menjemputnya. Matanya terpaku pada deretan mobil mewah yang terparkir rapi di terminal bandara. Mobil-mobil itu seperti benda dari dunia lain. Hingga satu di antaranya, sebuah Mercedes-Benz hitam, membuka pintunya perlahan. Dari balik kemudi, seorang pria tua berseragam formal menunjuk padanya. Bayu Pratama. Bayu mengangguk cepat. Iyo, Pak. Naik. Nyonya sudah menunggu di rumah. Ucapnya singkat. Bayu menelan ludah. Kata, Nyonya, membuat jantungnya berdegup. Ia tak tahu seperti apa orangnya. Yang jelas, ini bukan ibu-ibu RT biasa. Sepanjang perjalanan, Bayu tak berhenti memandang gedung-gedung tinggi, lampu-lampu jalan yang gemerlap, dan salju pertama dalam hidupnya. Tapi pikirannya justru melayang-layang, tentang siapa sebenarnya wanita yang akan menjadi majikannya. Ia hanya diberitahu, janda kaya, tinggal sendirian di villa luar kota Milan. Dan kini, di hadapannya berdiri gerbang besi tinggi yang terbuka otomatis ke halaman rumah megah bergaya Mediterania. Mobil berhenti perlahan. Bayu turun. Langkahnya gugup. Lampu teras menyala. Lalu pintu utama terbuka. Dan dari sana muncul sesosok wanita yang membuatnya terdiam. Bayu seperti tersedot ke dalam dunia lain. Wanita itu, Tante Marissa, berdiri di ambang pintu dengan jubah satin berwarna ungu tua yang melorot lembut di bahunya, membentuk lekuk tubuh sempurna yang hampir tak realistis. Rambut hitam kemerahan terurai. Kulitnya eksotis bagai kopi dengan sentuhan krim. Tatapannya tajam tapi sensual. Bibirnya merah penuh. Sedikit terbuka seperti mengundang napas orang mendekat. Selamat datang, Bayu. Suaranya serak basah, seperti embun di pagi hari. Ia tersenyum tipis, lalu menyapukan pandangan dari ujung kaki Bayu ke atas, seolah sedang menilai barang kiriman. Bayu menunduk cepat. Saya Bayu, Bu, Nyonya, Marissa terkekeh. Panggil saja saya Tante. Tante Marissa. Nada bicaranya seperti bisikan yang menari di udara. Ia berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya seperti dentuman pelan di dada Bayu. Sepatunya berhak tinggi, dan Bayu menyadari betapa tinggi dan tegap wanita itu.
Tangan Marissa menyentuh dagu Bayu, dingin dan harum. Kamu tampan juga ternyata. Lebih segar daripada bule-bule malas di kota ini. Bayu tak tahu harus menjawab apa. Lututnya nyaris goyah. Tante suka laki-laki yang sederhana dan patuh, bisiknya. Bayu hanya bisa mengangguk. Dadanya sesak oleh aroma tubuh Marissa yang menyatu dengan wewangian lavender dan sesuatu yang lebih primal, membangkitkan gairah yang asing tapi nyata. Pagi berikutnya, Bayu terbangun dengan kepala masih berisi siluet Marissa dari malam sebelumnya. Suara langkah hak tingginya, cara dia menatap, bahkan bayangan jubah satinnya yang nyaris transparan di bawah cahaya lampu. Ia mulai bekerja, membersihkan ruang tamu berlantai marmer, merapikan buku-buku mahal, mengelap bingkai foto-foto bergaya klasik. Tapi sesekali pikirannya buyar ketika aroma Marissa menyelinap ke ruangan. Ia muncul dengan gaun-gaun tipis, kadang berlengan terbuka, kadang nyaris backless, selalu sensual tanpa niat terlihat vulgar. Bayu berusaha fokus, tapi sulit. Saat ia sedang mengelap meja makan, Marissa datang dari belakang, mencondongkan badan dan berkata, "Bayu, kamu punya tangan yang kuat ya? Tante suka pria yang telaten." Ia terdiam, merasa napas hangat menyentuh tengkuknya. Telinganya merah, jantungnya hampir keluar dari dada. Marissa lalu duduk di sofa, menyilangkan kaki, belahan pahanya terlihat jelas. "Setelah ini bantu tante urus kamar mandi jacuzzi, ya? Tante mau rendaman sore nanti." Bayu mengangguk, cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi bayangan Marissa menempel di benaknya. Seolah tubuh wanita itu menyihir setiap sisi rumah. Dan semua berubah saat Bayu tanpa sengaja masuk ke ruang jacuzzi sore harinya. Uap mengepul di udara. Aroma lavender bercampur aroma mawar dan air panas. Bayu yang hendak mengambil handuk dari gantungan terhenti. Napasnya tercekat. Di dalam jacuzzi yang berbentuk oval dan mewah, Marissa duduk bersandar santai. Tubuhnya terendam air hangat setinggi dada. Tapi bagian atasnya nyaris telanjang. Hanya rambut panjang yang tergerai menutupi bagian intim. Kulitnya basah, berkilau, dan matanya menatap Bayu tanpa rasa malu. "Oh, Bayu ya? Masuk aja." Suaranya serak tapi sengaja lambat. Ia mengangkat satu kaki dari permukaan air, memamerkan paha yang panjang dan basah, menimbulkan cipratan kecil yang justru menambah suasana menjadi menggoda. Saya nggak tahu. Tante masih di sini." Bayu gugup, hendak mundur. Marissa tersenyum tipis. "Kamu sudah lihat?" "Ya sudah. Bantuin tante ambil sabun cair itu." Tangan Bayu gemetar mengambil sabun, tapi saat dia ulurkan, Marissa menyentuh jemarinya. Lama, hangat, dan seakan memberi arus listrik. "Ada yang salah dengan matamu, Bayu?" tanyanya sambil tersenyum. "Atau kamu memang suka lihat perempuan telanjang?" Bayu hanya bisa menggeleng, tapi hatinya tak menolak. Marissa menatapnya intens. "Tenang saja, tante sudah biasa dilihat. Tapi belum tentu kamu tahan melihat semuanya." Bayu menelan ludah, lalu cepat-cepat keluar. Tak sadar bahwa malam itu tubuhnya tak bisa tidur karena tubuh Marissa terus menghantuinya. Esoknya, saat Bayu sedang mencuci pakaian di halaman belakang, terdengar suara familiar dari balik pagar tetangga. "Bayu, astaga, kamu ternyata yang kerja di situ." Itu Mbak Sri, TKI asal Karawang yang sudah lama bekerja di rumah sebelah. Ia memanggilnya. Wajahnya penasaran. Kamu udah lihat majikanmu belum? Gimana? Beneran secantik desas-desus?" Bayu hanya mengangguk malu-malu. "Cantik banget, Mbak." Mbak Sri mendecak. "Hati-hati, ya. Tante Marissa itu janda panas. Banyak TKI yang dulu kerja di sana. Tapi nggak ada yang tahan lama. Bukan karena kerjaannya, tapi karena dia." "Dia kenapa, Mbak?" Mbak Sri mendekat, berbisik. "Dia suka sama cowok muda. Apalagi yang polos-polos kayak kamu. Hati-hati, bisa-bisa kamu jadi korban rayuannya." Bayu tertawa gugup, tapi hatinya deg-degan. Apa benar? Apa semua perhatian Marissa selama ini bukan kebetulan? Malam harinya,
Tante Marissa mengetuk pintu kamarnya, membawa 2 gelas wine dan senyuman yang berbahaya. Bayu tertegun. Pintu kamarnya terbuka, dan sosok Marissa berdiri dengan balutan nigdress satin merah marun yang hanya sebatas paha. Kainnya begitu tipis hingga lekuk tubuhnya tampak jelas di balik cahaya lampu koridor. Bibirnya mengulas senyum yang membuat darah Bayu berdesir. "Aku tak bisa tidur. Kamu keberatan nemenin tante minum sebentar?" Suaranya lirih dan dalam. Bayu, yang masih memakai kaos oblong dan celana training, hanya bisa mengangguk. Ia mengambil gelas itu dengan tangan bergetar. Mereka duduk di ruang baca yang hangat, di depan perapian. Marissa menyilangkan kaki, memperlihatkan paha mulus yang disilaukan api dari tungku. Matanya menatap api, tapi bibirnya berbicara tentang masa lalu, tentang suami bule yang dingin, cinta yang hambar, dan malam-malam yang sepi di balik kemewahan. "Kamu tahu, Bayu, kadang wanita sepertiku bukan butuh harta, tapi butuh seseorang yang bisa dengarkan, yang bisa hangatkan." Matanya beralih pada Bayu. "Kamu hangat, Bayu. Hangat sekali." Bayu gugup. Saya cuma orang kampung, Tante." Marissa mendekat, menatap wajahnya. "Justru itu yang Tante suka." Lalu ia menempelkan pipinya di bahu Bayu, membiarkan aroma tubuhnya menyatu dengan anggur merah, dan malam itu menjadi malam pertama mereka berbagi kehangatan dalam bisu. Bayu tak bergerak. Nafas Marissa di lehernya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Mereka hanya duduk diam, tapi pelukan itu terasa lebih panas dari perapian. Marissa membiarkan tangannya melingkar pelan di punggung Bayu, sementara Bayu, dalam kecanggungan, membiarkan dirinya tenggelam dalam rasa yang tak pernah ia pahami sebelumnya. "Bayu," bisiknya lembut, "kalau kamu mau pergi besok, Tante akan mengerti." Bayu menoleh. "Kenapa saya harus pergi, Tante?" Tatapan Marissa berkabut. "Karena kalau kamu tetap di sini, kita bisa melakukan kesalahan besar. Dan kamu bisa membuat Tante ketagihan." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap bibir wanita itu. Merah, lembut, dekat sekali. Marissa merapatkan pelukannya. Tapi mungkin Tante sudah terlalu lama menahan rindu. Ia mencium kening Bayu. Lembut, tapi lama. Tak seperti ibu mencium anak, tapi seperti wanita mencium lelaki yang sudah membuatnya bergelora. Dan ketika Bayu balas memeluknya, untuk pertama kalinya tubuh mereka menyatu dalam keintiman yang lembut namun membakar. Pagi harinya, suasana canggung merambat di antara mereka. Bayu memilih membersihkan halaman belakang, menjauhi Marissa sementara pikirannya berperang hebat. Tapi siang itu, segalanya berubah saat Marissa turun dari lantai 2. Ia mengenakan gaun sutra warna gading yang membalut tubuhnya seperti aliran air. Saat menuruni tangga marmer spiral, hak tingginya terpleset sedikit. Bayu, yang sedang melewati tangga, refleks menangkap tubuhnya. Tubuh Marissa jatuh ke pelukan Bayu. Kedua tangan Bayu menahan pinggang dan punggungnya. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Dada Marissa menempel erat di dadanya. Nafas mereka bertemu. "Terima kasih," ucap Marissa dengan suara parau. Tapi ia tidak menjauh. Justru tangannya menahan tengkuk Bayu, menatap matanya dalam-dalam. Bayu tak tahan lagi. Di tengah keheningan, ia mencium Marissa, perlahan, dalam, penuh keraguan dan hasrat yang tak terbendung. Dan Marissa membalasnya. Tidak lembut, tapi rakus. Saat mereka saling melepaskan, Marissa berbisik di telinga Bayu. "Jangan hentikan ini, belum sekarang." Keesokan harinya, Marissa seolah lupa akan batas. Ia muncul di dapur pagi-pagi, hanya mengenakan kemeja putih panjang, jelas milik mendiang suaminya. Tanpa bra, tanpa celana. Hanya tubuh indah yang bersembunyi di balik kain tipis beraroma kopi dan sabun mandi. Bayu sedang mengaduk kopi ketika Marissa mendekat dari belakang. Tubuhnya nyaris menyentuh Bayu. "Masakin telur buat Tante, ya?" ujarnya manja. Duduk di kursi dengan menyilangkan kaki begitu tinggi hingga kemeja itu hampir tidak bisa menyembunyikan apa-apa lagi. Bayu mencoba fokus. Tangannya gemetar saat memecahkan telur. Marissa tersenyum melihatnya. "Kenapa tremor gitu?"
Nggak biasa lihat wanita cantik pagi-pagi. Saya biasa, Tante. Cuma, ini terlalu cantik. Marissa mendekat, mengusap bahu Bayu. Kamu tahu nggak? Tante suka sekali kalau kamu yang buatkan kopi. Rasanya beda. Senyuman itu kembali, menggoda, dewasa, menggairahkan. Lalu ia menyesap kopi dari cangkir yang sama dengan Bayu. Bibir mereka nyaris bersentuhan, sebelum Marissa menarik diri dan berkata pelan. Nanti malam, kamu ikut tante ke ruang musik, ya? Malam itu, ruang musik tampak berbeda. Lampu diredupkan. Sebuah kursi panjang empuk disiapkan di tengah ruangan, dan suara instrumental lembut terdengar dari speaker tua. Marissa mengenakan gaun bludru hitam, rambutnya disanggul rendah, seolah hendak menghadiri konser klasik, bukan menggoda sopir rumahnya sendiri. Kamu bisa main piano? Tanyanya. Bayu menggeleng. Marissa duduk di kursi piano, lalu menepuk sisinya. Duduk sini. Bayu menurut. Jarak mereka sangat dekat. Marissa memain-mainkan tuts piano sambil membiarkan tangannya kadang menyentuh paha Bayu secara tak sengaja. Lalu ia berhenti bermain. Bayu, tahu nggak, pria Indonesia itu paling bisa bikin wanita jatuh cinta. Kenapa begitu? Karena mereka tahu bagaimana memperlakukan wanita seperti ratu. Seperti kamu memperlakukan tante. Lalu ia memeluk Bayu dari samping. Lama. Tanpa kata, bibir mereka kembali bertemu. Tapi kali ini bukan dalam rasa bersalah, melainkan dalam penyerahan. Dalam kerinduan. Dalam rasa yang selama ini mereka tahan. Ciuman mereka dalam dan basah. Dan malam itu untuk pertama kalinya Bayu tahu bahwa seorang janda bisa membuat dunia terasa seperti surga yang mendidih. Bayu dan Marissa masih duduk berdampingan di depan piano, tetapi hawa ruang itu seolah berubah. Bukan lagi musik yang mengalun, melainkan detak jantung mereka berdua yang bersahutan, seperti orkestra gelap yang penuh rindu dan gairah. Marissa menarik Bayu ke dalam pelukannya. Tangannya menyusuri dada Bayu, melewati garis leher hingga ke rahang, menuntunnya untuk menatap matanya yang kini berbinar tak biasa. Kamu tahu, bisiknya. Dari semua pria yang pernah dekat dengan tante, cuma kamu yang bikin tante lemas hanya karena ciuman. Bayu menelan ludah. Saya takut bikin tante menyesal. Terlambat. Marissa menyentuh bibirnya lagi. Tante sudah terlanjur ingin lebih dari sekadar ciuman. Namun, tepat saat tangan Marissa mulai menyelinap ke bawah kaos Bayu, ia berhenti. Marissa menatapnya lama. Tapi tidak malam ini. Kalau kamu masih ingin bertahan di sini, kamu harus belajar menahan diri seperti tante. Bayu mengangguk. Setengah kecewa, setengah lega. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan main-main. Tapi malam itu, Bayu pulang ke kamarnya dengan tubuh panas, kepala penuh bayangan Marissa, dan rasa di bibirnya yang tak mau hilang. Keesokan paginya, Marissa tidak muncul. Tidak di ruang makan. Tidak di balkon tempat biasanya ia menyeruput kopi. Tak ada jejak tubuhnya yang biasa beraroma bunga dan misteri. Bayu bertanya pada sopir tua dan pembantu catering, tapi semua menjawab singkat. Nyonya sedang tidak ingin diganggu. Hari itu terasa hampa. Bayu menyapu lantai ruang tengah yang sudah bersih, hanya agar bisa melihat Marissa lewat. Tapi tak sekalipun pintu kamarnya terbuka. Seolah wanita itu kembali menjadi patung dingin di balik dinding-dinding megah rumah ini. Bayu gelisah. Ia memutar ulang kejadian malam sebelumnya berkali-kali. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ia terlalu berani? Ataukah Marissa kini menyesal telah membiarkan dirinya terbuka? Malamnya, Bayu memberanikan diri meninggalkan secari kertas di meja makan. Saya minta maaf kalau sudah melampaui batas. Saya siap pergi kapanpun tante minta. Dan selama 2 hari, tak ada balasan. Hingga satu sore, suara klakson panjang dan deru mobil sport membelah keheningan villa. Bayu menoleh keluar, dan melihat pria asing turun dari mobil dengan senyum sinis dan tatapan berbahaya. Tubuh tinggi tegap, jas mahal, dan sepatu mengilap. Pria itu berjalan masuk seperti pemilik rumah. Sopir tua buru-buru menyambut, dan Bayu berdiri terpaku. Beberapa detik kemudian,
Pintu depan terbuka lebar, dan Marissa muncul, masih dengan gaun putih sederhana, tapi ekspresinya berubah kaku. "Claudio," ucap Marissa datar. "Ciao, Bella," jawab pria itu dengan suara berat dan aksen khas Italia. "Kau masih cantik. Bahkan lebih liar dari terakhir kali aku melihatmu." Bayu menyipit. "Jadi ini Claudio, mantan kekasih bule yang dulu hampir menikahi Marissa?" Pria itu menyentuh tangan Marissa, tapi wanita itu menepisnya halus. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Claudio melirik ke arah Bayu. "Hanya ingin tahu, siapa pria muda yang tinggal di rumahmu sekarang?" Marissa langsung berdiri di hadapan Bayu, melindunginya secara tak langsung. "Dia bukan urusanmu." Claudio tersenyum miring. "Kalau begitu, kita bicara urusan bisnis saja. Aku tak suka mainan lamaku disentuh sembarangan." Bayu mengepalkan tangan, tapi Marissa meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Saat itulah Bayu sadar, permainan ini bukan lagi tentang cinta diam-diam, tapi sudah jadi pertarungan. Claudio tidak pergi malam itu. Ia menginap di rumah tamu villa dan mengobrol lama dengan Marissa di balkon, membicarakan bisnis, saham, dan sesuatu yang Bayu tak mengerti. Tapi dari jauh, tatapan Claudio pada Bayu tak pernah ramah. Seperti serigala yang menunggu mangsanya lengah. Malam itu, Bayu duduk sendirian di dapur, mencuci piring sambil menahan amarah. Mbak Sri datang dari pagar belakang, membawa makanan sisa pesta keluarga sebelah. "Kamu harus hati-hati," bisiknya sambil duduk. "Itu bule mantan tante, kan? Aku pernah dengar namanya waktu kerja di Florence. Dia kejam. Kalau tahu kamu tidur sama mantannya, dia bisa kirim kamu pulang ke Indonesia besok juga." Bayu menggertakkan gigi. Ia ingin marah, tapi juga tak berdaya. Di sisi lain, Marissa terlihat bingung. Ia menghindari Bayu selama Claudio masih di sana. Tapi saat lewat di dapur, ia sempat menyentuh tangan Bayu sebentar. Hanya 1 detik, seolah berkata, "Tunggu sebentar lagi." Dan malam itu, Bayu menatap langit-langit kamarnya dalam gelap, dengan satu tekad. "Aku akan bertahan. Meski harus melawan pria kaya dan kuasa itu. Karena Marissa sudah jadi milikku." Beberapa hari kemudian, Claudio pergi. Katanya, "Hanya sementara." Tapi semua tahu, dia tak akan diam begitu saja. Marissa, yang selama beberapa hari murung dan dingin, tiba-tiba muncul di pagi hari dengan mengenakan jaket tebal, shawl wol, dan kacamata hitam. Ia melempar kunci mobil pada Bayu. "Kita pergi liburan. Hari ini. Berdua." Bayu tercekat. "Kemana, Tante?" "Pegunungan. Salju pertama tahun ini jatuh semalam. Tante mau lihat salju. Bersamamu." Mereka naik mobil SUV menuju daerah pegunungan utara Italia. Selama di perjalanan, mereka tertawa lagi. Marissa menyandarkan kepala di bahu Bayu, sementara radio memutar lagu-lagu cinta lawas. Saat mereka sampai di chalet kayu kecil di tengah hutan pinus, salju turun lembut. Marissa membuka pintu dan masuk, kemudian menarik Bayu dengan tawa manja. "Sini. Hangatkan Tante." Tapi bukan dengan selimut. Dan saat pintu ditutup, hanya ada 2 tubuh yang saling mencari, saling menyatu dalam dingin dan hasrat yang mulai membara. Kamar di chalet itu hanya diterangi cahaya perapian yang menari-nari di dinding kayu. Marissa berdiri di depan Bayu, melepaskan jaket tebalnya pelan-pelan, membiarkan kain-kain itu jatuh ke lantai satu persatu. Di baliknya, tubuhnya hanya terbalut lingerie hitam tipis yang kontras dengan kulit eksotisnya. Bayu nyaris lupa bernapas. "Apa kamu yakin dengan ini?" tanya Marissa. Suaranya gemetar antara dingin dan hasrat. Bayu mengangguk. "Saya lebih dari yakin." Mereka mendekat seperti 2 kutub magnet yang tak bisa ditahan. Bayu mencium Marissa pelan. Lehernya, bahunya, tulang selangkanya. Setiap inci tubuh wanita itu seperti wilayah suci yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari jauh. Marissa melingkarkan kakinya di pinggang Bayu, membisikkan namanya berulang kali sambil tangannya mengusap rambut lelaki itu dengan kelembutan yang nyaris menyakitkan. Desahan mereka menyatu dalam hangatnya kabin.
Tak ada yang kasar malam itu. Hanya dua jiwa yang saling merindukan kehangatan, dan tubuh yang melebur dalam salju yang jatuh di luar jendela. Dan di tengah keheningan itu, Marissa membisikkan sesuatu yang membuat Bayu terdiam. Aku takut kehilangan kamu. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Marissa duduk diam sepanjang jalan, menatap keluar jendela. Bayu ingin menggenggam tangannya, tapi ia tahu, ada ketakutan besar dalam diri wanita itu yang tidak bisa ia sentuh begitu saja. Setibanya di villa, Marissa langsung masuk ke kamar dan mengunci diri. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Bayu mengetuk pintu. Sekali, dua kali, tapi tak ada jawaban. Malam itu, Bayu duduk sendiri di ruang tamu. Sisa-sisa kehangatan Calet terasa seperti mimpi yang perlahan pudar. Apakah ini bentuk penyesalan? Apakah Marissa kini merasa hubungan mereka terlalu berbahaya? Keesokan paginya, Marissa meninggalkan catatan kecil di meja makan. Bayu, maafkan aku. Mungkin aku terlalu egois. Aku harus pergi sebentar. Jangan cari aku. Bayu mengepal kertas itu. Jantungnya berdenyut keras. Ia tahu, Marissa sedang lari dari perasaannya sendiri. Dan saat dia hendak pergi mencari Marissa kemanapun, sopir tua datang membawa berita yang menghantam hatinya lebih keras dari yang ia bayangkan. Tuan Claudio kembali, dan dia tidak datang sendirian. Bayu menatap mobil hitam mewah yang berhenti di halaman villa. Claudio keluar dengan jas lebih mencolok dari sebelumnya, dan di sampingnya, berdiri seorang pria berjas gelap dengan map tebal di tangannya. Seorang pengacara. Bayu Pratama, ya? Tanya pria itu, membuka mapnya. Kami mendapat laporan bahwa Anda bekerja tanpa izin resmi. Majikan Anda sebelumnya tidak mendaftarkan Anda sesuai prosedur. Bayu membeku. Ini jebakan. Claudio pasti melakukannya. Claudio tersenyum puas dari kejauhan. Tenang saja. Aku hanya membantu menegakkan hukum. Lagi pula, kau lebih cocok jadi kenangan manis di kampungmu. Bayu ingin melawan, tapi legalitas bukanlah sesuatu yang bisa ditantang hanya dengan amarah. Ia hanya bisa meninggalkan villa, tanpa sempat bicara dengan Marissa, tanpa mencium tangannya untuk terakhir kali. Ia pulang ke Indonesia, ke tanah sawah dan bau lumpur, dengan hati yang terasa dipreteli dari dalam. Dan di Bandara Milan, Marissa muncul 5 menit setelah pesawat Bayu lepas landas. Terlambat. Terlalu terlambat. Marissa berdiri di tengah terminal dengan napas tersengal dan mata nanar. Ia menatap layar keberangkatan, mencari nama Bayu di antara deretan penerbangan yang terus berganti. Tapi semuanya sudah usai. Pesawat sudah lepas landas. Tangannya mengepal. Ia menoleh dengan pandangan gelap. Claudio. Pria itu muncul dari balik tiang, seolah sudah menunggu. Kamu licik, bisik Marissa. Claudio hanya mengangkat bahu. Aku melindungimu. Dari skandal. Dari pria tak berpendidikan yang hanya akan merusak reputasimu. Aku lebih hancur tanpanya daripada jika harus kehilangan semua kekayaanku. Suara Marissa gemetar. Kamu tak tahu apa artinya mencintai seseorang yang membuatmu hidup kembali. Claudio mendekat. Mencengkram dagu Marissa. Dan kamu juga tak tahu apa artinya kehilangan wanita seperti kamu. Marissa, kamu milikku. Selalu milikku. Marissa menamparnya. Tidak. Mulai sekarang, kamu tidak lagi punya hak atas hidupku. Dan malam itu, Marissa mengemasi koper. Ia menyalakan laptop, membeli tiket, dan memesan penerbangan ke negara yang mungkin Claudio anggap remeh. Indonesia. 2 minggu kemudian, Bayu kembali menjadi anak kampung. Ia mencangkul sawah, mengangkat karung beras, dan menutup luka di hatinya dengan lumpur dan keringat. Tapi hatinya tetap kosong. Sampai suatu sore, saat ia sedang menyiram tanaman di pekarangan, sebuah motor matic berhenti di depan rumah. Pengendaranya, Mbak Sri, dengan wajah ceria dan napas tersengal, ia menyerahkan sebuah amplop ke tangan Bayu. Surat dari luar negeri. Dari seseorang yang kamu rindukan. Katanya sambil tersenyum penuh arti. Bayu membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan. Aku akan mencarimu.
Entah di sawah, di pasar, atau di pelaminan. Tunggu aku, Bayu. Marissa. Dan saat Bayu menatap langit sore yang berwarna keemasan, hatinya berdegup lagi. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan pelukan wanita yang tak bisa ia lupakan. 3 hari kemudian, suara mobil asing terdengar di ujung gang desa. Anak-anak kecil berlarian, berteriak ada, mobil bule, datang. Bayu yang sedang menjemur gabah sontak berdiri. Jantungnya berdegup aneh. Pintu mobil terbuka. Tumit tinggi menyentuh tanah berlumpur. Lalu muncullah sosok yang nyaris tak masuk akal di kampung kecil ini, Marissa. Dengan blus tipis warna krem, celana panjang putih, dan kacamata hitam besar, dia tampak seperti bidadari yang tersesat dari Milan ke tengah sawah. Semua tetangga melongo. Bayu melangkah cepat, menghampirinya tanpa kata. Mereka saling menatap. Dunia menjadi bisu. Lalu Marissa melepas kacamata, memperlihatkan mata yang sembab tapi hangat. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya bersamaku. Kenapa tante kesini? Suara Bayu nyaris berbisik. Marissa memegang wajahnya. Karena aku bukan lagi tante. Aku hanya wanita yang ingin dicintai oleh pria yang membuatku hidup. Mereka berpelukan di tengah pekarangan, di hadapan mata-mata penasaran dan tanah yang basah. Tapi dunia hanya milik mereka berdua. Dan saat malam tiba, mereka berada di rumah panggung kecil milik Bayu, dan Marissa membisikkan satu kalimat yang menyalakan seluruh dunia. Malam ini, aku milikmu, tanpa batas, tanpa aturan, tanpa masa lalu. Malam itu menjadi malam yang tidak hanya menyatukan tubuh mereka, tapi juga menghancurkan jarak sosial, status, bahkan perbedaan benua. Marissa, si janda glamor dari Italia, menyatu dengan Bayu, si lelaki desa yang hanya bermodal kehangatan dan hati bersih. Tubuh mereka menyatu di bawah kelambu tua, di ranjang bambu yang berderit. Tapi setiap sentuhan terasa lebih mahal dari suite hotel bintang 5. Namun, keesokan harinya, dunia luar kembali mengetuk. Sebuah surat resmi tiba dari kedutaan. Laporan hukum atas Bayu diteruskan oleh Claudio, yang menuntut Marissa atas penyalahgunaan dokumen imigrasi dan kontrak kerja internasional. Bayu ingin marah, ingin menyuruh Marissa pergi sebelum dia ikut terjebak lebih dalam. Tapi Marissa hanya menatapnya dengan senyum tipis. Biar dia bawa semua yang dia punya. Aku tidak akan pergi. Aku akan melawan. Karena cinta kita bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh selembar surat. Dan untuk pertama kalinya, Bayu melihat Marissa bukan hanya sebagai wanita menggoda, tapi sebagai sosok yang tak bisa dikalahkan, bahkan oleh cinta yang salah sekalipun. Namun, hukum tetap berjalan. Bayu dipanggil ke kantor imigrasi. Meskipun Marissa sudah mengajukan pengacara dan berusaha melunakkan proses, status pelanggaran kerja yang disengaja tetap berdampak. Bayu resmi dilarang kembali ke Italia selama 5 tahun ke depan. Ini salahku, bisik Marissa di ruang tunggu bandara domestik. Kalau saja aku melindungimu lebih cepat. Bayu menggenggam tangan Marissa erat. Enggak, ini jalan kita. Biar Tuhan yang nanti balikan semuanya. Air mata Marissa jatuh. Untuk pertama kalinya, wanita sekuat itu menangis di pelukan lelaki yang jauh lebih muda darinya. Bayu naik ke pesawat dengan senyum terakhir. Tapi di dalam hati mereka, ada janji yang lebih dalam dari kontrak atau visa. Janji bahwa cinta ini akan bertahan, dalam jarak, waktu, dan rindu. Dan tepat saat roda pesawat mengudara, Marissa menatap langit dan berbisik. Kau pergi bukan untuk hilang, tapi untuk kembali lebih kuat. 5 bulan kemudian, Marissa kembali ke Indonesia. Kali ini bukan hanya untuk liburan, tapi untuk tinggal sementara. Ia membeli rumah kecil di dekat sawah, membuka butik sederhana di pasar kota, dan perlahan dikenal oleh warga sekitar sebagai Bu Rissa, janda kaya yang gak gengsi makan pecel. Di waktu senggang, ia membantu para wanita desa menjahit dan berdandan, memberi pelatihan kecantikan, bahkan menyumbang ke musola. Tapi yang paling ia tunggu adalah Bayu. Dan saat musim panen datang, Bayu kembali dari perantauan, bukan sebagai TKI, tapi sebagai konsultan koperasi pertanian yang diajak ngolokal. Wajahnya lebih dewasa,
tubuhnya lebih kuat, dan tatapannya masih penuh cinta. Saat ia muncul di pekarangan rumah Marissa, wanita itu hanya berkata, "Lama sekali kamu." Bayu mencium tangannya. "Saya pulang, bukan hanya untuk ibu saya, tapi untuk wanita yang sudah membuat saya jadi laki-laki." Malam itu, hujan turun deras di desa. Tapi di dalam rumah, tubuh mereka kembali menyatu. Bukan karena rindu, tapi karena kini, mereka tidak perlu saling pergi. Esok paginya, Marissa bangun lebih dulu. Ia mengenakan kebaya tipis, duduk di beranda, menatap sawah yang hijau dibasahi hujan semalam. Bayu keluar menyusul, bertelanjang dada, membawa 2 cangkir kopi tubruk. "Aku tak pernah bayangkan janda kaya dari Milan akan duduk di beranda rumah panggung di desa," katanya sambil tertawa kecil. Marissa menyesap kopi, memejamkan mata. "Tapi disinilah aku merasa hidup. Dan hangat. Dan benar." Bayu meraih tangannya, menarik tubuh wanita itu ke pelukannya. Mereka berdiri di tengah sawah yang becek, di bawah gerimis pagi. Dan di antara lumpur, hujan, dan kicauan burung desa, Bayu mencium Marissa dengan seluruh cinta dan gairah yang pernah mereka tahan. Tak ada yang bisa memisahkan 2 jiwa yang telah menyatu karena pilihan, bukan karena paksaan. Dan di sawah yang basah itu, cinta mereka akhirnya tak lagi melawan arus, karena mereka adalah arus itu sendiri.